Dingin di Siberia, bukan hanya cuaca, itu adalah kekuatan yang dapat menghentikan detak jantung dalam hitungan menit. Namun di sini, di kerajaan beku ini di mana musim dingin berkuasa hampir sepanjang tahun, orang-orang luar biasa berkembang. Mereka adalah suku Saha, sebuah komunitas yang hidup di tempat yang tidak berani dihuni orang lain, menari dengan api, berjalan di atas bara api, dan sering mencapai usia 100 tahun dengan kekuatan yang masih ada di tulang mereka. Di tanah di mana napas berubah menjadi es begitu keluar dari bibir Anda. Suku Saha telah membangun kehidupan yang menentang logika, sains, dan bahkan kelangsungan hidup itu sendiri. Kisah mereka dimulai dalam keheningan padang salju yang tak berujung, di mana angin melolong seperti roh kuno dan matahari bersinar samar di atas dunia yang diukir dari embun beku. Hari ini, kita melakukan perjalanan ke dalam misteri ini, ke jantung budaya yang dibentuk oleh api dan es. Kerajaan beku yang membentuk Saha. Siberia adalah tanah di mana cakrawala terasa tak berujung, namun semuanya terperangkap oleh es. Di sini di Yakutia, tanah air, suku Saha pemandangannya adalah gurun putih luas yang membentang di luar imajinasi. Selama 8 bulan yang panjang, musim dingin mencengkeram dengan kejam. Suhu anjlok hingga 40, kadang bahkan 60 derajat di bawah nol, mengubah tanah menjadi batu dan udara menjadi pecahan kaca. Salju tidak hanya turun di sini. Ia mengendap seperti kulit kedua di atas bumi. Tebal, berat, tak bergerak. Keheningan begitu sempurna, sehingga bahkan retakan pohon beku terdengar seperti ledakan jauh. Di seluruh kanvas beku ini, hutan taiga gelap berdiri seperti penjaga kuno. Cabang-cabang mereka terbebani oleh lapisan embun beku yang begitu padat, sehingga berkilauan biru di bawah matahari pucat. Sungai Lena yang perkasa, salah satu yang terbesar di planet ini, membeku padat hampir sepanjang tahun, menjadi jalan raya es yang berkilauan yang digunakan orang untuk bepergian, berdagang, dan bertahan hidup. Namun di balik keindahan brutal ini terletak rahasia kekuatan suku Saha. Pemandangan yang keras bukanlah musuh mereka. Itu adalah guru mereka. Tumbuh di mana udara membakar paru-paru, dan badai dapat menelan seluruh desa, suku Saha belajar ketahanan sejak kecil. Setiap matahari terbit di tanah ini terasa seperti keajaiban. Setiap langkah melalui salju adalah pelajaran dalam ketahanan. Inilah dunia yang menempa mereka, dunia di mana hanya yang terkuat yang bertahan, dan di mana suku Saha tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang selama berabad-abad. Benteng kayu melawan dingin Arktik. Di Yakutia, arsitektur bukanlah bentuk seni, itu adalah kode kelangsungan hidup. Suku Saha tidak membangun rumah agar indah. Mereka membangunnya untuk menahan dingin yang begitu ganas sehingga dapat membelah batu. Rumah kayu tradisional mereka muncul dengan tenang dari lanskap putih, kokoh, dan berbentuk persegi, dirancang untuk satu tujuan, menahan panas dengan segala cara. Dindingnya tebal dan padat, terbuat dari kayu taiga padat yang dipotong dengan tepat untuk menghilangkan celah di mana udara beku mungkin menyelinap masuk. Jendela sengaja dibuat kecil, bukan untuk gaya, tetapi untuk mencegah kehangatan keluar. Di dalam, tungku pusat yang besar menyala terus-menerus, mengisi rumah dengan panas yang dalam dan stabil yang memungkinkan keluarga bertahan hidup di malam hari yang suhunya jauh di bawah nol. Setiap fitur fungsional. Bangku berlapis bulu untuk menjaga tubuh tetap hangat. Lantai berlapis untuk menghalangi dingin yang merayap dari tanah. Dan atap yang miring tajam agar salju musim dingin tidak menghancurkan rangka. Banyak rumah tangga masih menggunakan gudang es bawah tanah freezer alami yang diukir di permafrost untuk menyimpan ikan, daging, dan buah beri selama berbulan-bulan kegelapan. Dan kemudian ada balagan, tempat berlindung kerucut kuno, yang pernah digunakan oleh suku Saha nomaden. Sederhana, portabel, dibangun dari kulit kayu dan kayu, itu melambangkan masa lalu di mana kelangsungan hidup bergantung pada mobilitas dan insting. Struktur-struktur ini menceritakan sebuah kisah. Di tanah di mana alam tidak kenal ampun, suku Saha membangun bukan kenyamanan, tetapi ketahanan. Rumah-rumah mereka berdiri sebagai bukti bahwa bahkan di sudut terdingin bumi, kehangatan dapat diciptakan oleh tangan manusia. Kuliner, makanan berenergi tinggi yang menjaga mereka tetap hidup. Di Yakutia, makanan bukan hanya nutrisi, itu adalah bahan bakar yang dirancang untuk bertahan hidup.
Diet suku Saha dibentuk oleh berabad-abad hidup dalam suhu yang menguras energi lebih cepat daripada yang bisa diganti oleh tubuh. Setiap makanan harus menghangatkan, menguatkan, dan menopang. Hidangan paling ikonik mereka adalah stroganina, ikan sungai mentah yang diiris tipis saat masih beku padat. Ia meleleh di lidah seperti sutra es, memberikan protein murni dan lemak kaya omega persis apa yang dibutuhkan tubuh untuk melawan dingin. Kemudian datang kimis, susu kuda betina yang difermentasi. Asam, bersoda, dan menyegarkan secara tak terduga. Ia meningkatkan pencernaan dan kekebalan, obat alami dalam bentuk cair. Daging memainkan peran sentral, terutama daging kuda Yakut, yang dikenal karena nilai gizi tinggi dan lemak bersihnya. Di musim dingin, sup kental direbus selama berjam-jam. Diisi dengan potongan daging, sumsum tulang, dan sayuran akar. Tidak ada yang terbuang. Setiap bagian hewan memiliki tujuan. Gula jarang. Karbohidrat minimal. Dietnya sederhana, primal, tetapi sangat efektif. Ini menjaga otot tetap hangat, pikiran tajam, dan tubuh tangguh. Inilah mengapa banyak lansia tetap kuat bahkan di usia 80-an atau 90-an. Makanan mereka tidak modern itu direkayasa oleh alam. Di sini, di dunia embun beku yang tak berujung, kuliner menjadi strategi bertahan hidup, dan suku Saha telah menguasainya selama beberapa generasi. Api, es, dan kekuatan Saha. Bagi suku Saha, tubuh bukanlah sesuatu yang harus dilindungi dari alam, itu adalah sesuatu yang dilatih untuk menahannya. Tumbuh di Yakutia berarti belajar bergerak, bekerja, dan bertahan hidup dalam suhu yang akan menghentikan kebanyakan orang dalam hitungan menit. Salah satu tradisi mereka yang paling menakjubkan adalah berjalan di atas api. Selama upacara tertentu, pria dan wanita melompati hamparan bara api yang menyala. Kaki mereka menyentuh permukaan yang membara untuk sesaat yang mengejutkan. Yang lain melakukan makan api, mendekatkan api ke bibir mereka dalam ritual yang dimaksudkan untuk membuktikan keberanian dan memurnikan roh. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah ujian kemauan yang dipraktikkan selama beberapa generasi. Kehidupan sehari-hari itu sendiri bersifat fisik. Anak-anak berjalan ke sekolah dalam suhu jauh di bawah nol, terbungkus bulu tetapi tanpa rasa takut. Pemburu melintasi hutan beku selama berjam-jam, melacak buruan melalui salju tebal. Penunggang kuda memandu kuda Yakut, mereka hewan yang tahan dingin, seperti pemiliknya melintasi dataran es dan melalui badai salju yang menghapus cakrawala. Bahkan tugas sederhana, seperti memotong kayu atau menyeret es dari sungai, menuntut kekuatan yang luar biasa. Tetapi suku Saha melakukannya dengan tenang, berirama, seolah-olah dingin hanyalah elemen lain yang telah mereka pelajari untuk dikuasai. Tarian konstan antara api dan es ini membentuk tubuh dan jiwa mereka. Kesulitan menjadi pelatihan, pengulangan menjadi ketahanan, dan ketahanan menjadi cara hidup. Nomad dari selatan yang menaklukkan utara. Kisah suku Saha dimulai jauh dari tanah es yang sekarang mereka sebut rumah. Dahulu kala, nenek moyang mereka adalah nomaden berbahasa Turkik yang menjelajahi padang rumput yang lebih hangat di Asia Tengah. Tidak ada yang tahu persis mengapa mereka pindah ke utara. Ada yang mengatakan perubahan iklim, yang lain mengatakan konflik, tetapi yang pasti adalah bahwa perjalanan mereka membawa mereka ke salah satu lingkungan terkeras di planet ini. Ketika mereka mencapai Siberia, tanah itu tidak menyambut mereka. Musim dingin lebih panjang dari apapun yang pernah mereka ketahui. Sungai-sungai membeku menjadi jalan es yang padat. Hutan membentang tanpa henti, gelap dan tidak ramah. Banyak kelompok akan berbalik. Suku Saha tidak. Mereka beradaptasi. Mereka membiarkan kuda yang bisa bertahan hidup di dingin, mengembangkan pakaian yang bisa memerangkap panas, dan membangun komunitas yang mampu berkembang di tempat di mana kelangsungan hidup tidak pasti. Selama berabad-abad, mereka berubah dari nomaden padang rumput menjadi penguasa Arktik. Kemudian, Kekaisaran Rusia meluas ke Siberia, membawa sistem pemerintahan, perdagangan, dan agama baru. Namun suku Saha berhasil melindungi identitas mereka. Mereka mempertahankan bahasa, ritual, dan rasa kemandirian mereka. Mereka hanya memadukan apa yang mereka butuhkan dan melestarikan sisanya. Hari ini, jejak masa lalu nomaden mereka masih bergema dalam budaya mereka, keterampilan berkuda mereka, penceritaan mereka,
rasa hormat mereka yang mendalam terhadap alam. Sejarah mereka bukanlah penaklukan, melainkan ketahanan. Mereka tidak mengalahkan utara, mereka belajar hidup dengannya. Tenang, tangguh, dan dibentuk oleh dingin. Suku Saha dikenal karena kekuatan yang tenang, ketahanan yang tenang dan mantap yang dibentuk oleh generasi yang hidup di tanah yang menuntut disiplin. Hidup di Yakutia tidak cepat, tidak bisa. Cuaca mendikte segalanya, dan orang-orang telah belajar untuk bergerak bersamanya daripada melawannya. Kepribadian mereka mencerminkan ritme ini. Suku Saha cenderung berbicara dengan lembut, memilih kata-kata mereka dengan hati-hati, dan menghargai harmoni di atas konflik. Kesabaran adalah bagian alami dari karakter mereka, lahir dari musim dingin yang panjang ketika komunitas harus saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, kemarahan berbahaya dan kerjasama sangat penting. Keluarga sangat erat, seringkali mencakup beberapa generasi di bawah satu atap. Para tetua sangat dihormati, tidak hanya karena usia mereka, tetapi juga karena kebijaksanaan mereka. Pengetahuan tentang cara hidup dengan tanah, kapan harus bepergian, kapan harus beristirahat, dan bagaimana tetap aman di saat dingin ekstrem. Anak-anak tumbuh belajar tanggung jawab sejak dini. Mereka membantu mengumpulkan kayu, memberi makan ternak, dan menyiapkan persediaan musim dingin. Tugas-tugas kecil ini membangun kemandirian dan kepercayaan diri. Pada masa remaja, sebagian besar dapat menunggang kuda, menjelajahi hutan, dan membaca tanda-tanda perubahan cuaca yang tidak akan pernah diperhatikan oleh banyak pengunjung. Namun terlepas dari ketangguhan mereka, suku Saha berhati hangat. Pengunjung sering menggambarkan mereka sebagai ramah, murah hati, dan secara mengejutkan lucu. Kekuatan mereka tidak keras. Itu tenang, dalam, dan tak tergoyahkan kekuatan yang diukir oleh musim dingin itu sendiri. Semangat api dan dunia dukun. Bagi suku Saha, dunia itu hidup dipenuhi dengan roh-roh yang bernapas melalui hutan, sungai, gunung, dan bahkan udara dingin itu sendiri. Di pusat alam semesta spiritual ini berdiri api, kekuatan paling suci dari semuanya. Api bukan hanya panas. Ia adalah pelindung, pembawa pesan, makhluk hidup yang menghubungkan manusia dengan dunia tak terlihat. Setiap upacara tradisional dimulai dengan api. Keluarga menyalakan persembahan kecil berupa rambut kuda atau rempah-rempah, membiarkan asap naik seperti jembatan antara alam. Selama ritual penting, seorang dukun disebut Oyuun memandu api, melantunkan nada ritmis yang dalam. Dukun diyakini melakukan perjalanan antar dunia, meminta roh untuk kesehatan, keberuntungan, atau perlindungan bagi komunitas. Keyakinan ini menjelaskan mengapa suku Saha mempraktikkan makan api dan berjalan di atas api. Tindakan-tindakan ini bukan trik. Ini adalah demonstrasi kepercayaan. Dengan menyentuh api tanpa rasa takut, suku Saha menunjukkan rasa hormat dan keberanian kualitas yang dihargai oleh roh-roh. Bagi mereka, api memurnikan energi buruk, menguatkan tubuh, dan menghormati leluhur yang pernah berjalan di tanah beku yang sama. Keyakinan sentral lainnya adalah alam semesta tiga lapis. Dunia atas para roh baik, dunia tengah manusia, dan dunia bawah kekuatan gelap. Ritual, lagu, dan tarian membantu menjaga keseimbangan antara alam-alam ini. Perayaan terpenting mereka, Yisyah, menyambut kembalinya matahari setelah musim dingin yang panjang. Orang-orang berkumpul di luar ruangan, menari dalam lingkaran, minum susu kuda betina yang difermentasi, dan bersyukur atas kehangatan dan kehidupan. Bagi suku Saha, iman tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia ada di mana-mana, di setiap nyala api, setiap napas dalam dingin, dan setiap momen tenang yang dibagikan dengan alam. Mata pencaharian. Bekerja dengan alam, bukan melawannya. Bertahan hidup di Yakutia membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan, ia membutuhkan harmoni dengan tanah. Suku Saha telah membangun mata pencarian mereka di sekitar ritme alam, mengembangkan keterampilan yang sangat cocok untuk iklim yang menghukum pemborosan dan menghargai ketepatan. Pendamping terpenting mereka adalah kuda Yakut, ras kecil yang kuat yang dapat bertahan hidup di luar ruangan pada suhu jauh di bawah nol. Kuda-kuda ini menyediakan transportasi, daging, susu, dan bahkan simbolisme spiritual.
Banyak keluarga menilai kualitas tahun berdasarkan kesehatan kawanan mereka. Berburu dan memancing sangat penting. Pria melakukan perjalanan jauh ke taiga untuk melacak rusa, kelinci, dan rubah, bergerak diam-diam melintasi salju yang dapat menelan seluruh jejak kaki. Di sungai-sungai beku, mereka memotong es tebal untuk memancing spesies yang berkembang biak di dinginnya Arktik. Setiap tangkapan digunakan sepenuhnya daging untuk makanan, tulang untuk perkakas, kulit untuk pakaian. Wanita sering memimpin tradisi kerajinan. Mereka menjahit pakaian hangat dari kulit rusa kutub atau kuda, mengukir dekorasi rumit dari tulang, dan menenun tekstil yang menyimpan pola simbolis yang diwariskan selama beberapa generasi. Pekerjaan mereka tidak hanya praktis, tetapi juga sangat artistik, mencerminkan jiwa komunitas. Di musim panas, keluarga mengumpulkan buah beri, rempah-rempah, dan tanaman liar, sambil merawat ternak. Di musim dingin, mereka fokus pada pengawetan makanan, perbaikan perkakas, dan persiapan untuk bulan-bulan kegelapan. Tidak ada yang dilakukan secara membabi buta di sini. Setiap pekerjaan baik menggembala, berburu, membuat kerajinan, atau menyimpan persediaan memiliki ritme dan kebijaksanaannya sendiri. Dengan bekerja sama dengan alam daripada mencoba menguasainya, suku Saha telah menciptakan kehidupan yang bertahan, di mana sebagian besar akan berjuang untuk bertahan hidup. Paradoks, bagaimana mereka hidup lama di tanah yang seharusnya memperpendek hidup? Menurut setiap standar modern, suku Saha seharusnya berjuang untuk bertahan hidup. Dinginnya ekstrem, lingkungannya tak kenal ampun, dan sumber daya terbatas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak tetua Saha hidup kuat dan sehat hingga usia 80-an dan 90-an. Dan cerita tentang orang yang mencapai 100 tahun adalah hal biasa. Inilah paradoks besar Yakutia. Sebagian jawabannya terletak pada tubuh mereka. Generasi adaptasi telah membentuk metabolisme yang dibangun untuk dingin efisien, stabil dan tahan terhadap banyak penyakit. Studi menunjukkan bahwa orang di daerah yang sangat dingin seringkali memiliki tingkat penyakit jantung yang lebih rendah dan respons imun yang lebih kuat. Suku Saha adalah contoh hidup dari hal ini. Alasan lain adalah gaya hidup mereka. Pola makan mereka alami dan padat nutrisi, aktivitas fisik mereka konstan, dan paparan mereka terhadap udara segar hampir setiap hari bahkan di musim dingin. Ada sedikit makanan olahan, sedikit polusi, dan hampir tidak ada kebiasaan menetap. Bahkan para tetua berjalan, bekerja, dan menghabiskan waktu di luar ruangan. Namun mungkin rahasia terbesar adalah pola pikir mereka. Hidup di Yakutia mengajarkan penerimaan, kesabaran, dan stabilitas emosional. Suku Saha tidak terburu-buru, mereka jarang stres. Mereka menghargai komunitas, menghormati tetua, dan merayakan ritme musim yang sederhana. Ketenangan mental ini menjadi perisai terhadap penyakit kehidupan modern. Dan kemudian ada api, simbol pembersihan dan vitalitas mereka. Ritual yang menghormati api memberi mereka tidak hanya kehangatan tetapi juga rasa keseimbangan spiritual. Pada akhirnya, paradoks menjadi jelas. Tanah yang tampak mematikan sebenarnya membangun manusia yang lebih kuat. Nyala api utara yang tak pernah padam. Di jantung budaya Saha terletak kebenaran sederhana. Bertahan hidup bukan hanya fisik, ia spiritual. Nilai-nilai mereka dibentuk oleh tanah, tetapi juga oleh pemahaman mendalam bahwa manusia harus hidup dengan alam, bukan menentangnya. Mereka menghormati dingin, menghargai hutan, berterima kasih kepada sungai, dan memperlakukan api sebagai teman hidup. Pola pikir ini menciptakan kekuatan batin yang tenang, keseimbangan yang melindungi mereka dari rasa takut dan keputusasaan bahkan di malam musim dingin tergelap. Komunitas adalah pilar lain. Keluarga berbagi makanan, kehangatan, dan pekerjaan. Tidak ada yang ditinggalkan sendirian dalam kesulitan. Para tetua membimbing dengan kebijaksanaan. Anak-anak belajar melalui pengalaman. Ketahanan bersama ini menjadi tulang punggung budaya yang lebih kuat dari badai apapun. Maka, ketika malam yang panjang berakhir dan sinar matahari pertama musim panas kembali, suku Saha berkumpul untuk merayakan Yishah, sebuah festival pembaharuan. Mereka menari dalam lingkaran, mengangkat tangan ke arah matahari terbit, dan minum susu fermentasi untuk menyambut kehidupan baru. Momen ini simbolis. Bahkan di tanah musim dingin yang tak berujung, nyala harapan tidak pernah padam. Saat kita meninggalkan Yakutia, gambaran itu tetap jelas. Api kecil menyala di tengah hamparan salju yang luas, menolak untuk padam.
Suku Saha sendiri adalah nyala api itu. Begitu Anda bertemu dengan kisah mereka, begitu Anda menyaksikan bagaimana mereka mengubah dingin menjadi kekuatan dan kesulitan menjadi kebijaksanaan, Anda tidak akan pernah melupakan mereka. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berani tinggal di tempat di mana musim dingin berkuasa dan hanya yang terkuat yang bertahan? Jika Anda menikmati perjalanan ini, tekan tombol suka, berlangganan, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini dengan seseorang yang menyukai budaya misterius dan sudut-sudut terpencil dunia.